Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 21, yang terpilih. Guru besar. Cara Jian Menger menyapa wanita itu dengan penuh hormat menggambarkan dengan jelas sifat hubungan mereka. Sui Hansin mengangguk, mengalihkan pandangannya ke tribun. Saya tidak menyangka Anda juga akan ada di sini, Tuan Baichong. Penatua Sui, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Apakah kamu baik-baik saja? Jawaban Baichong tampak agak kaku. Haha, kedatangan tetua Sui dari Sekte Pedang Tianyuan membawa cahaya ke rumah markis pedang kita yang sederhana. Jian Xinhong berdiri dengan wajah penuh senyum. Para ahli terkenal lainnya di tribun mengikuti isyaratnya dan memberi salam. Mereka harus bersikap rendah hati menghadapi status terhormat seorang tetua Sekte Pedang Tianyuan. Mata Baichong berkedip saat menatap Sui Hansin. Dialah satu-satunya yang tidak berdiri untuk menyambutnya. Kalian semua terlalu sopan, katanya sambil tersenyum tipis. Kemudian Sui Hansin naik ke arena. Seorang pelayan dari Sword Marquis Mansion segera menyiapkan tempat duduk untuknya. Pemuda berwajah muram yang mengikuti Sui Hansin memilih untuk berdiri diam di sampingnya. Penatua Sui, apakah gadis itu muridmu? Baichong bertanya dengan santai. Kau benar. Sui Hansin mengangguk. Aku menerimanya sebagai murid pribadi 2 tahun lalu. Kali ini, aku benar-benar di sini untuk membawanya kembali berkultivasi di Sekte Pedang Tianyuan. Murid pribadi. Berkultivasi di Sekte Pedang Tianyuan. Semua orang di tribun menarik napas. Itu adalah satu-satunya Sekte Pedang Tianyuan. Bagi Jian Menger untuk masuk ke sekte tersebut dan diterima sebagai murid pribadi oleh seorang tetua, itu hanya berarti dia ditakdirkan untuk masa depan yang hebat. Belum lagi, itu berbicara banyak tentang bakatnya yang luar biasa. Hal ini menimbulkan keributan di drill ground. Sekte Pedang Tianyuan. Jian Menger diterima sebagai murid pribadi oleh seorang tetua Sekte Pedang Tianyuan. Pertama-tama, dia sudah sangat kuat. Sekarang dia akan berkultivasi di Sekte Pedang Tianyuan, masa depannya sangat menjanjikan. Sepertinya Mansion Markis Pedang kita akan segera kedatangan ahli lainnya. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari Tuan Mansion. Banyak mata tertuju pada Jian Menger. Dia yang tadinya sudah menarik perhatian, menjadi semakin mempesona di bawah perhatian. Sebelumnya, bakat bawaannya sudah cukup untuk membuat orang lain putus asa. Sekarang, dia bahkan lebih sempurna sebagai murid pribadi seorang tetua Sekte Pedang Tianyuan. Tidak ada yang berani meragukan prestasinya di masa depan. Dia benar-benar putri pilihan Tuhan. Sekte Pedang Tianyuan. Jian Wushuang menyipitkan matanya namun tidak mengatakan apapun lagi. Di tribun, Jian Lan bersemangat dan berkata, mari kita mulai pertempuran kita hari ini. Pertarungan token pedang markis tahunan telah dimulai. Pertarungan ini dibagi menjadi 2 babak. Pertama, teknik bela diri, diikuti oleh pengembangan kekuatan spiritual. Tentu saja, pertarungan ini tidak dimaksudkan sebagai duel. Pertarungan ini sudah cukup asalkan semua orang menunjukkan teknik bela diri dan kultivasi kekuatan spiritual terkuat mereka. Majulah satu persatu sesuai dengan nomor yang kalian terima dalam undian. Teriak Jian Lan. Pertama, Jian Lin. Semua orang di lapangan bor segera memusatkan perhatian mereka pada Jian Lin. Jian Lin yang pertama, sedangkan aku yang terakhir. Jian Wushuang melihat angka 38 pada tiket loterenya. Tepatnya ada 38 anak muda yang ikut serta dalam pertarungan ini, jadi dialah yang terakhir. Di bawah tatapan semua orang, Jian Lin menarik napas dalam-dalam dan perlahan melangkah maju menuju arena. Tunjukkan kepada kami teknik bela diri terkuatmu, atau apa yang paling kamu kuasai, kata Jian Lan. Saya mengerti. Jian Lin mengangguk dan mulai memperagakan teknik bela diri miliknya. Mengaum. Seekor harimau raksasa, yang sepenuhnya dipanggil dari kekuatan spiritual, muncul di depannya, sambil meraung keras. Tinju harimau yang mengaum. Itu adalah teknik terkuat dan terampuh milik Jian Lin. Cepat dan ganas, gerakan ini juga penuh dengan kekuatan dan kewibawaan. Luar biasa. Pukulan yang sangat kuat. Seruan segera bergema di sekitar lapangan pengeboran. Lumayan. Kau boleh pergi sekarang, perintah Jian Lan sambil melirik Jian Lin yang perlahan kembali ke posisi netral. Jian Lin mengangguk dan perlahan berjalan turun dari arena di bawah tatapan semua orang. Dia melirik Jian Wushuang pada saat yang sama, merasa gugup setelah melihat wajah datarnya. Dia cukup senang dengan penampilannya hari ini. Namun, dia telah menggunakan tinju harimau yang mengaum dan masih kalah dari Jian Wushuang sebulan yang lalu. Pengalaman itu pasti meninggalkannya dengan beberapa trauma. Selanjutnya, Jian Qiu. Semua murid naik ke arena untuk memperagakan teknik bela diri terbaik mereka, satu persatu. Banyak dari mereka memilih untuk memamerkan pendekar pedang mereka.
Mereka cukup hebat untuk memiliki level seperti itu di jalur roh, tetapi sulit bagi mereka untuk meninggalkan kesan pada para ahli terkenal di antara hadirin. Selanjutnya, Jian Menger. Saat Jian Lan membaca nama putrinya, dia sengaja membuat suaranya terdengar bersemangat. Kegembiraan langsung menyelimuti semua orang di drill ground, termasuk para ahli terkenal di tribun. Mereka semua menatapnya. Mereka memiliki harapan tinggi untuk putri terpilih ini. Mengenakan pakaian putih, Jian Menger berjalan ke arena. Ia membungkuk terlebih dahulu kepada mereka yang ada di tribun sebelum memulai demonstrasi pedangnya. Wih, ha, plus. Penghunusan ujung pedangnya menyebabkan gema pedang yang menusuk bergema di lapangan latihan. Gema pedang itu membawa jejak samar niat membunuh, yang berasal dari pedang pembunuh kelas 1, pedang pembunuh 3 kali, dari rumah Markis. Astaga, plus. Cahaya pedang yang melambai itu begitu lembut, sehingga memberikan perasaan kepada para penonton seolah-olah hanyut di lautan. Itu, ilmu pedang superposisi gelombang. Saat Jian Menger memperagakan seni pedang ini, semua orang segera mengenali apa itu. Menarik. Dari 18 ilmu pedang kelas 1 di paviliun pedang, dia memilih yang ini. Sepertinya dia sangat percaya diri, kata Bai Chong sambil tersenyum. Kau tampaknya sangat memahami ilmu pedang ini, kata Sui Hinsin dengan santai. Hampir saja, jawab Bai Chong. Itu hanya ilmu pedang kelas 1, tetapi jika kau dapat menggunakannya sampai akhir, kekuatannya dapat melampaui ilmu pedang kelas 1. Oh, orang-orang lain di tribun menjadi tertarik. Jian Xinhong, kau adalah master pedang Markis Mansion. Kau seharusnya menjadi orang yang paling mengenal ilmu pedang ini. Mengapa kau tidak menjelaskannya? Bai Chong menyerahkan tanggung jawab untuk menjawab Jian Xinhong. Haha, Tuan Bai Chong, Anda benar. Jian Xinhong segera memberikan penjelasannya. Meskipun jenis ilmu pedang ini hanyalah salah satu dari 18 ilmu pedang kelas 1 di paviliun pedang, ilmu pedang ini cukup istimewa. Jika Anda menunjukkan ilmu pedang secara keseluruhan, kekuatannya tidak kalah dengan ilmu pedang kelas super yang legendaris itu. Disebut seni pedang gelombang superposisi karena pengguna dapat mengumpulkan kekuatan seni pedang saat mereka terus menggunakannya. Sebenarnya hanya ada satu gerakan sejati dalam seni pedang ini, yaitu teknik membelah. Sangat sederhana, hanya membelah. Namun proses pemisahan akan menumpuk. Kekuatan saling tumpang tindih dan akhirnya menjadi lebih besar. Dengan cara ini, seni pedang secara alami menjadi lebih kuat dan akhirnya melampaui tingkat seni pedang kelas 1.